Kultivasi satu klik super system. Bab 306. Judul, Seni Terlarang Menakutkan yang Membunuh Pakaian Berdarah. Nak, matilah. Api merah darah di tubuh pria tampan bangkit dan berubah menjadi ular piton yang berapi-api, menggigit Luo Chen. Setelah ular sanca api terbentuk, pria tampan itu ambruk ke tanah seolah-olah kekuatannya telah tersedot kering. Kulit di tubuhnya menjadi gelap dan suram pada tingkat yang terlihat. Pada saat yang sama, ranah kultivasi Grandmaster bawaan kelas 9 turun dengan cepat, dan segera, itu jatuh ke murid bela diri kelas 1. Akhirnya, suara retak yang jelas terdengar dari tubuh pria tampan itu. Kultivasi murid bela diri kelas 1 juga menghilang dalam sekejap, dan dia benar-benar menjadi sia-sia tanpa Zen Qi di tubuhnya. Ketika Luo Chen melihat adegan ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Esensi pedang melonjak di sekitar tubuhnya, dan niat pedang menyembur keluar, berubah menjadi pedang panjang yang menembus langit dan menyelimutinya di dalamnya. Memotong. Luo Chen tiba-tiba berteriak. Fragmen pedang giok kaisar dan Wu di tangannya melambai dengan cepat, dan seperti kupu-kupu yang menembus bunga, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap mata. Setelah itu, bayangan pedang mengembun di satu tempat. Dia kemudian menabrak piton api merah darah. Fragmen pedang giok kaisar dan Wu merobek udara, dan membawa semburan cahaya yang menyilaukan. Itu kemudian mengenai dahi piton api merah darah. Satu tebasan banjir mengejutkan. Hiss, roar. Piton api merah darah mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga. Kemudian, tubuhnya yang besar mulai berputar, dan terus mengenai bebatuan di sekitarnya, menyebabkan tanah di sekitarnya retak. Sejumlah besar batu hancur, dan pecahannya melesat ke segala arah, membawa sejumlah besar debu dan debu. Ketika pria tampan, yang telah kehilangan basis kultivasinya, melihat pemandangan ini, sedikit keputusasaan muncul di matanya. Wajahnya yang tadinya pucat, seketika berubah pucat. Piton api merah darah dibentuk oleh semua Zen Qi yang telah dia padatkan, semua demi binasa bersama dengan Luo Chen. Namun, serangan kuat yang telah memadatkan semua Zen Qi-nya ini masih dengan mudah diblokir oleh Luo Chen. Ini membuat pria tampan merasa putus asa di hatinya, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan di hatinya. Apa haknya untuk membiarkan kebanggaan surga ini mendapatkan semua keuntungannya? Mengapa kebanggaan dan kultivasi surga ini memiliki kecepatan yang menakutkan? Belum lagi, bahkan tantangan lintas peringkat sesederhana makan dan minum air. Atas dasar apa? Pria tampan tiba-tiba meraung marah. Matanya terbuka lebar saat dia melihat ke langit, tidak mau menyerah. Kemudian, dia meninggal di tempat. Ketika Luo Chen, yang melawan piton api merah darah, melihat adegan ini, ekspresi jijik melintas di matanya. Dia melepaskan teknik gerakan rok surgawi dan menarik diri dari piton api merah darah. Tubuh bengkok piton api merah darah perlahan kembali ke keadaan tenang. Sepasang matanya yang dingin menatap Luo Chen. Lidah ular yang terkondensasi dari api terus menjentikkan, mengirimkan rasa dingin ke tulang belakang semua orang. Itu hanya binatang buas tanpa kecerdasan. Luo Chen mencibir, niat pedang meledak dan energi pedang di sekitar tubuhnya melonjak. Dia melambaikan fragmen pedang giok kaisar dan Wu di tangannya perlahan, dan itu membentuk energi pedang yang mempesona di udara dengan momentum yang mengejutkan. Energi pedang perlahan menyebar seperti gelombang hijau yang ditiup angin musim semi. Dalam sekejap mata, itu muncul di depan piton api merah darah, membelahnya menjadi dua. Keterampilan pedang langkah surgawi tingkat rendah, Sisui. Teknik pedang yang telah dipahami Luo Chen di jurang perangkap naga yang dalam ini telah digunakan oleh Luo Chen dengan pedang giok kaisar dan Wu yang tidak lengkap. Kekuatannya jauh melebihi keterampilan pedang surga tingkat rendah biasa. Bahkan teknik pedang cahaya mengalir yang digunakan Luo Chen dengan pedang cahaya mengalir tidak dapat dibandingkan dengan air kematian dalam hal kekuatan. Piton api merah darah berubah menjadi api yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar, mendarat di pohon-pohon di sekitarnya dan membakar pohon-pohon yang menjulang tinggi itu, mengubah lingkungan menjadi lautan darah. Kultivasi satu klik super system. Bab 307. Judul, Tanpa Mengedipkan Kelopak Mata Dia Menakut-nakuti Semua Orang. Ketika Luo Chen melihat adegan ini, dia menyingkirkan pecahan pedang giok kaisar dan Wu dan menatap pria berwajah bekas luka dan tiga pria lainnya yang tercengang tidak jauh. Dia berkata dengan dingin, "Beberapa dari kamu masih di sini. Mungkinkah kamu ingin bertukar pukulan denganku?" Mendengar kata-kata Luo Chen, pria berwajah bekas luka dan tiga pria lainnya melambaikan tangan mereka dan berkata kepada Luo Chen, "Adik laki-laki, jangan salah paham. Kita hanya merasa senang ketika kita melihat kekuatan ilahi saudara laki-laki.
Selain itu, kita tidak punya pikiran lain. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap dingin pada pria berwajah bekas luka dan 3 pria lainnya. Energi pedang samar-samar melonjak di sekujur tubuhnya. Ketika pria berwajah bekas luka dan 3 pria lainnya melihat adegan ini, jantung mereka mulai berdetak kencang. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, mereka berbalik dan bergegas menuju kedalaman perangkap naga. Ketika Luo Chen melihat adegan ini, dia menghela nafas lega. Setelah itu, dia meninggalkan laut api darah dan bersandar pada batu besar yang halus. Esensi pedang di sekitar tubuhnya dengan cepat menghilang. Uhuk. Luo Chen tiba-tiba batuk 2 kali. Kemudian, rona merah abnormal muncul di wajahnya. Dia membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah. Setelah seteguk darah itu dimuntahkan, wajah Luo Chen tiba-tiba menjadi pucat dan auranya juga dengan cepat melemah. Meskipun Luo Chen berada di atas angin dalam pertarungan dengan pria tampan tadi. Namun, dengan basis kultivasinya saat ini, bahkan jika dia menggunakan teknik pedang cahaya mengalir dengan pedang cahaya mengalir, itu masih akan menghabiskan sebagian besar esensi pedangnya. Selain itu, Luo Chen telah menggunakan pedang giok kaisar dan Wu yang tidak lengkap untuk melemparkan satu tebasan shocking float dan teknik pedang air yang melewati. Pada saat ini, tidak ada jejak esensi pedang di dantian Luo Chen. Sebelumnya, dia telah menakuti pria berwajah bekas luka dan 3 pria lainnya, tetapi sekarang dia dengan paksa memeras sedikit esensi pedang dari semua meridian di tubuhnya. Jika dia tidak menakuti pria berwajah bekas luka dan 3 pria lainnya, Luo Chen takut dia tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen bersandar di batu besar dan mengeluarkan pil penyembuhan dari cincin semesta dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia mengambil pose kultivasi dan memurnikan energi spiritual surga dan bumi sedikit demi sedikit, mengubahnya menjadi esensi pedang dan mengisi dantiannya. Saat pil penyembuhan disempurnakan, esensi pedang di dantiannya terus meningkat. Baru saat itulah ekspresi Luo Chen menjadi sedikit lebih baik. Meskipun masih agak pucat, masih ada beberapa warna di dalamnya. Luo Chen membuka matanya dan perlahan-lahan mengembuskan napas udara keruh. Dia menghela nafas pelan dan berkata, "Dengan kekuatanku saat ini, masih terlalu sulit bagiku untuk bertarung dengan kelas 5 dan di atas martial spirit." Setelah pertempuran tadi, Luo Chen memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Meskipun dia baru saja membunuh Grandmaster bawaan kelas 9, itu karena pria tampan mengandalkan pil pengencer darah untuk secara paksa meningkatkan basis kultivasinya. Dia hanya memiliki basis kultivasi, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menandinginya. Menurut pendapat Luo Chen, kekuatan yang ditampilkan pria tampan barusan paling banyak pada tingkat martial spirit kelas 6. Namun, ketika dihadapkan dengan martial tingkat 6, spirit, dia hampir menggunakan semua kartu trufnya, itulah sebabnya dia hampir tidak menang. Jika dia benar-benar menghadapi martial spirit kelas 6 dengan dasar yang kuat, Luo Chen takut dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Aku harus memikirkan cara untuk meningkatkan basis kultivasiku. Luo Chen menghela nafas dan berpikir pada dirinya sendiri. Dia tidak lagi membutuhkan teknik kultivasi dan keterampilan bela diri. Energi spiritual yang telah dia kumpulkan dapat digunakan untuk meningkatkan basis kultivasinya, memungkinkan dia untuk menerobos ke alam berikutnya sesegera mungkin dan naik ke alam martial spirit. Setelah menerobos ke tahap Grandmaster bawaan, dengan kapasitas dantiannya, dia takut bahwa jumlah total nilai pertama yang dia miliki setelah menembus ke kelas 1 akan sebanding dengan Grandmaster bawaan kelas 5 atau bahkan kelas 6 biasa. Pada saat itu, apakah itu menggunakan teknik pedang cahaya mengalir dengan pedang cahaya mengalir atau menggunakan pecahan pedang giok kaisar dan Wu, tekanan padanya akan sangat berkurang. Kultivasi 1 klik super system. Bab 308. Judul, Misi Khusus Penghalang Cahaya 5 Warna. Saat Luo Chen sedang berpikir keras, suara prompt sistem tiba-tiba berdering di telinganya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena memicu misi khusus bantuan. Ye Zhangle, Wang Xi, dan Zhang Juechen terjebak dalam formasi pembunuhan di kedalaman perangkap naga dan berjuang untuk bertahan. Tuan rumah, tolong temukan tempatnya di mana Ye Zhangle dan 2 lainnya terjebak sesegera mungkin, hancurkan formasi, dan selamatkan Ye Zhangle dan 2 lainnya. Persyaratan misi, Ye Zhangle dan 2 lainnya tidak diizinkan mati. Tuan rumah, kamu tidak diizinkan untuk menggunakan bantuan eksternal apapun. Peluang lotre hadiah misi 3 peluang, naik 3 level, 1 hadiah misterius. Ketika Luo Chen mendengar suara prompt system, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak.
Kemudian, dia melihat ke arah bagian dalam perangkap naga dengan ekspresi terdiam. Saat ini, tidak ada binatang buas di dalam perangkap naga, dan tidak diketahui seberapa besar bahaya yang ada. Dalam keadaan seperti itu, Ye Zhangle dan dua lainnya masih terjebak dalam formasi pembunuhan di kedalaman perangkap naga. Luo Chen tidak tahu harus berkata apa saat ini. Sambil menghela nafas ringan, Luo Chen memasukkan 2 pil penyembuhan ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia mengeluarkan pedang tanpa jejak dan bergegas menuju kedalaman perangkap naga. Untungnya, Ye Zhangle dan dua lainnya telah meninggalkan bekas setiap kali mereka berjalan dalam jarak tertentu, yang menyelamatkan banyak usaha Luo Chen. Orang harus tahu bahwa medan perangkap naga itu rumit, dan terowongannya saling bersilangan. Jika seseorang mengambil langkah yang cepat, dia akan terjebak dalam labirin, dan dia tidak akan bisa menemukan jalan keluar dalam waktu singkat. Mengandalkan simbol yang ditinggalkan oleh Ye Zhangle dan dua lainnya, Luo Chen dengan cepat tiba di dataran terpencil. Perisai cahaya 5 warna muncul di depan mata Luo Chen. Lingkaran cahaya perisai cahaya 5 warna beredar, dan melalui perisai cahaya, Luo Chen samar-samar bisa melihat bahwa Ye Zhangle dan dua lainnya terus-menerus menghadapi pemboman cahaya ilahi 5 warna. Itu adalah situasi yang berbahaya. Melihat adegan ini, mata Luo Chen terfokus. Dia melihat perisai cahaya 5 warna dan merenung sejenak. Kemudian, dia melambaikan pedang tanpa jejak di tangannya dan menebas energi pedang di perisai cahaya 5 warna tidak jauh. Energi pedang bersiul dan merobek udara. Itu membawa kekuatan yang tak tertandingi saat menghantam perisai cahaya 5 warna. Apa yang tidak diharapkan Luo Chen adalah bahwa perisai cahaya 5 warna itu seperti gelombang air, bergetar 2 kali dengan lembut. Setelah itu, pedang Qi menembus perisai cahaya 5 warna dan menebas ke arah Ye Zhangle dan dua lainnya. Dalam perisai cahaya 5 warna, Ye Zhangle, yang mencoba yang terbaik untuk melawan cahaya ilahi 5 warna, tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia tanpa sadar berguling ke depan 2 kali. Energi pedang merobek udara dan memaku tempat Ye Zhangle berada. Jika Ye Zhangle bahkan setengah langkah lebih lambat, dia akan tertusuk oleh pedang Qi. Hampir saja, Ye Zhangle menyeka keringat dingin di dahinya dan menatap pedang Qi yang perlahan menghilang. Jejak keraguan muncul di matanya saat dia bergumam, aura pada pedang Qi ini sangat familiar. Seharusnya Junior Luo yang menemukan tempat ini. Wang Xi juga merasakan kelainan pedang Qi. Setelah itu, matanya menyala dan dia berkata dengan suara yang dalam. Ye Zhangle dan Zhang Juechen tidak bisa menahan perasaan senang ketika mereka mendengar kata-kata Wang Xi. Setelah itu, ekspresi mereka dengan cepat jatuh. Bahkan jika Junior Luo ada di sini, aku khawatir dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ye Zhangle menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, aku tidak tahu senior mana yang mengatur formasi pembunuhan ini. Itu bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh orang biasa. Ada master jalan formasi dari sekte formasi di keluarga Ye kita. Namun, bahkan dia tidak bisa mengatur formasi seperti itu. Meskipun Junior Luo adalah seorang jenius, dia takut bahwa dia tidak akan bisa melakukan apapun ketika dihadapkan dengan formasi pembunuhan yang ditetapkan oleh seorang master formasi yang setidaknya adalah yang mulia formasi. Kultivasi 1 klik super system. Bab 309. Judul, Formasi Pembunuh Cahaya Mendalam Trigram Misterius Azure. Zhang Juechen dan Wang Xi terdiam setelah mendengar kata-kata Ye Zhangle. Meskipun Luo Chen telah menunjukkan semua jenis kemampuan luar biasa, dia hanya menunjukkan bakat luar biasa di Luo Chen dan jalan bela diri. Adapun jalan formasi, Luo Chen tidak pernah menunjukkan bakat apapun yang terkait dengan jalan formasi. Sekarang dia menghadapi formasi pembunuhan yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang setidaknya berada di level formasi yang mulia, jadi bagaimana jika Luo Chen adalah seorang jenius? Formasi pembunuhan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dihancurkan. Bahkan jika itu adalah seorang ahli di tingkat formasi yang mulia, akan sangat sulit untuk menghancurkan formasi ini tanpa banyak waktu. Aku harap Junior Luo tidak akan cukup impulsif untuk memasuki formasi pembunuhan ini. Zhang Juechen menghela nafas dan berkata dengan ekspresi muram, aku khawatir kita tidak punya harapan untuk melarikan diri. Jika Junior Luo terlibat lagi, kita benar-benar tidak ada harapan. Di luar perisai cahaya 5 warna, Luo Chen bisa melihat Zhang Juechen dan bibir dua lainnya terus bergerak. Karena isolasi dari perisai cahaya 5 warna, dia tidak bisa mendengar suara Zhang Juechen dan dua lainnya sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan bentuk mulut mereka untuk membedakan beberapa isinya.
Apakah ini formasi pembunuhan yang dibuat oleh Master Jalan Formasi dari Sekte Formasi ke atas? Sebuah cahaya terang melintas di mata Luo Chen. Setelah itu, dia mengeluarkan lukisan gulir Ratu Phoenix dari cincin semesta interspatialnya. Sistem, aku hanya meminta seseorang untuk membimbing aku dalam memecahkan formasi. Jika aku melakukannya sendiri, aku tidak berpikir itu akan mempengaruhi misi khusus, kan? Luo Chen memegang lukisan gulir Ratu Phoenix di tangannya dan menanyakan sistem di dalam hatinya. Selama bukan orang lain yang akan menggantikan tuan rumah untuk menghancurkan formasi, itu akan baik-baik saja. Suara sistem dengan cepat terdengar di telinga Luo Chen, menyebabkan senyum muncul di wajah Luo Chen. Sekarang jauh lebih mudah. Luo Chen tersenyum dan menuangkan sejumlah besar esensi pedang ke dalam lukisan gulir Ratu Phoenix. Bocah Luo, mengapa kamu mencariku? Sosok King Xuan muncul dari lukisan gulir Ratu Phoenix. Dia menatap Luo Chen dan bertanya dengan ekspresi bingung. Space of Trials baru saja bergabung dengan Dream Ancient Land. Dia membutuhkan banyak waktu untuk membiasakan diri dengan kendali Dream Ancient Land. Dia tidak punya waktu untuk terganggu. Berita ini telah memberitahu Luo Chen sebelum dia memasuki lukisan gulir Ratu Phoenix, menyuruhnya mencoba untuk tidak mengganggunya ketika tidak ada masalah yang mendesak. Namun, Luo Chen telah memanggilnya saat ini. Jelas bahwa Luo Chen telah mengalami semacam kesulitan. Senior King Xuan telah melihat formasi di depan. Luo Chen menunjuk perisai cahaya 5 warna tidak jauh dan berkata kepada King Xuan. Formasi pembunuh cahaya mendalam, mengikuti arah yang ditunjukkan Luo Chen, King Xuan dengan cepat menemukan perisai cahaya 5 warna. Setelah itu, ekspresinya menjadi sangat menarik saat dia berseru. Senior King Xuan, kamu mengenali formasi ini? Mendengar suara King Xuan, mata Luo Chen berbinar saat dia buru-buru bertanya. Ya, tentu. King Xuan mengangguk sedikit, lalu menatap Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu masih ingat mantra formasi cahaya mendalam yang kamu peroleh saat itu? Tentu saja, Luo Chen mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, dikatakan bahwa itu adalah bagian dari formasi cahaya mendalam Zhou yang ditinggalkan oleh Master Arai Bela Diri Terang. Sangat disayangkan bahwa mantra formasi cahaya mendalam telah rusak parah. Senior, kamu mengatakan bahwa setelah kamu menyelesaikannya, kamu akan memberikannya kepadaku untuk kultivasi. Jadi sampai sekarang, aku tidak memiliki mantra formasi cahaya mendalam dari kultivasi. Mendengar kata-kata Luo Chen, wajah King Xuan berubah merah. Malu, dia berkata, sebelumnya, aku benar-benar tidak bisa menarik diri. Ketika masalah ini selesai, aku akan membantu kamu menyelesaikan mantra formasi cahaya mendalam. Adapun formasi pembunuh cahaya mendalam ini juga terkait dengan cahaya mendalam Zhou. Formasi yang ditinggalkan oleh Martial Reverend Zhou. Setelah mendengar kata-kata King Xuan, ekspresi Luo Chen berubah serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Senior King Xuan, apakah yang kamu katakan itu benar? Kultivasi 1 klik super system. Bab 310. Judul, dia memahami teknik formasi sekali lagi. Untuk apa aku berbohong padamu? Ketika King Xuan mendengar kata-kata Luo Chen, dia meniup janggutnya dan memelototinya dengan marah. Aku tidak punya waktu untuk ini. Luo Chen tersenyum ketika mendengar itu. Dia memandang King Xuan dan berkata dengan serius, Senior, tolong ajari aku cara memecahkan formasi. Anggap dirimu beruntung, nak. King Xuan memandang Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, jika itu orang lain, bahkan jika mereka mengenali formasi pembunuh cahaya mendalam ini, mereka tidak akan bisa menghancurkannya. Tapi kamu berbeda, lihatlah mantra formasi cahaya mendalam di tanganmu. Seharusnya ada cara untuk memecahkannya. Setelah mengatakan itu, King Xuan menghilang ke dalam lukisan gulir Ratu Phoenix dan terus membiasakan diri dengan kendali mimpi kuno. Tanah. Setelah King Xuan menghilang, Luo Chen tidak ragu sama sekali. Dia mengeluarkan mantra formasi cahaya mendalam dari cincin semesta dan membukanya. Setelah itu, dia memerintahkan sistem dalam pikirannya, sistem pahami Dao. Dia memiliki 2 kesempatan lagi untuk memahami Dao, tetapi dia telah menggunakannya sekali sebelum dia memasuki jurang yang dalam dari perangkap naga untuk memahami air kematian keterampilan pedang surga tingkat rendah. Sekarang, dia hanya memiliki 1 kesempatan untuk memahami Dao, dan itu adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya di sini. Begitu suara Luo Chen memudar, energi spiritual surga dan bumi di sekitarnya mulai berfluktuasi dengan cepat. Sejumlah besar energi yang tidak diketahui bergegas menuju Luo Chen dari segala arah, menyebabkan pikiran Luo Chen menjadi jernih.
Luo Chen dengan cepat membalik mantra formasi cahaya mendalam di tangannya. Kata-kata di buku kertas berubah menjadi peri menari, melompat ke atas kertas. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya tercermin di mata Luo Chen. Pada saat yang sama, sejumlah besar bayangan ilusi muncul di langit di atas lautan kesadarannya, mempraktikkan berbagai perubahan susunan yang direkam dalam mantra formasi cahaya mendalam. Sementara Luo Chen mencoba yang terbaik untuk memahami mantra formasi cahaya mendalam, Ye Zhangle dan dua pria lainnya sudah berada dalam situasi berbahaya di dalam perisai cahaya 5 warna di depan mereka. Sejumlah besar cahaya ilahi 5 warna membombardir Ye Zhangle dan dua orang lainnya dari segala arah. Ye Zhangle tertangkap basah dan dikejutkan oleh cahaya ilahi di bahu kirinya. Suara retak tulang yang renyah terdengar. Lengan kiri Ye Zhangle terkulai tak berdaya. Meskipun Ye Zhangle dengan cepat mengeluarkan ramuan spiritual yang dapat menghubungkan kembali tendon dan tulang dari cincin semesta dan mengkonsumsinya, dia tidak dapat menggunakan lengan kirinya untuk waktu yang singkat, dan kekuatannya tidak diragukan lagi berkurang. Dalam keadaan seperti itu, Zhang Juechen dan Wang Xi menghalangi cahaya ilahi 5 warna. Adapun waktu mereka harus memperhatikan Ye Zhangle, mereka bertiga berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Untungnya, Ye Zhangle dan dua lainnya memiliki latar belakang yang luar biasa. Meskipun kekuatan di belakang Zhang Juechen tidak dapat dibandingkan dengan Ye Zhangle dan Wang Xi, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Ye Zhangle dan Wang Xi. Bas, mengandalkan harta langka di tangannya, meskipun mereka bertiga dalam bahaya besar, mereka masih berhasil bertahan selama setengah jam lagi di bawah pemboman terus-menerus dari cahaya ilahi 5 warna. Di dataran sunyi, kata-kata yang terpantul di mata Luo Chen dengan cepat menghilang, dan pikirannya yang semula gesit berangsur-angsur menjadi lamban. Luo Chen perlahan kembali ke akal sehatnya, dan sosok di langit di atas lautan kesadarannya dengan cepat hancur, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil memahami mantra formasi cahaya mendalam. Puncak kecakapan saat ini, 90.000 per 100.000. Mendengar suara prompt system, senyum muncul di wajah Luo Chen. Dia menyingkirkan mantra formasi cahaya mendalam, mengeluarkan pedang tanpa jejak, dan melihat perisai cahaya 5 warna di depannya. Dia tersenyum, dan pedang tanpa jejak di tangannya menebas secara diagonal. Cahaya pedang seperti gelombang melesat melintasi langit, membawa serta momentum yang tak tertandingi. Itu langsung berdiri di tanah kosong 30 meter di depan perisai cahaya 5 warna. Boom! Puing-puing terbang ke segala arah. Sejumlah besar debu dan debu menyebar, menutupi penglihatan Luo Chen. Di tengah debu dan kotoran, cahaya jernih kabur menembus debu dan memasuki mata Luo Chen. Kultivasi 1 klik super system. Bab 311. Judul, misi tercapai. Keraguan muncul di hatinya. Luo Chen tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat cahaya kabur. Menurut mantra formasi cahaya mendalam, inti dari formasi pembunuh cahaya mistik berbeda dari formasi lainnya. Inti dari formasi tidak tersembunyi di dalam formasi. Sebaliknya, itu disembunyikan di luar formasi oleh orang yang menyebarkan formasi. Ini juga alasan mengapa dia tiba-tiba menyerang bagian luar formasi pembunuh cahaya mistik dan bukan formasi itu sendiri. Karena inti formasi tersembunyi di luar formasi. Jika seseorang tidak terbiasa dengan formasi ini dan dengan ceroboh menyerang bagian dalam formasi, itu hanya akan membuang-buang energi. Tidak hanya itu, tetapi poin terpenting dari formasi pembunuh cahaya mistis ini adalah ia dapat mengubah serangan eksternal menjadi metode serangannya sendiri. Jika dia menyerang formasi pembunuh cahaya mistis sembarangan tanpa menemukan inti formasi, luar biasa tidak akan mampu menembus formasi pembunuh cahaya mistis. Sebaliknya, itu akan membuat orang-orang yang terperangkap di dalam formasi semakin tidak nyaman. Hancurlah! Luo Chen mengambil napas dalam-dalam dan menebas pedang tanpa jejak di tangannya, membelah asap dan debu di langit dan menebas di tempat di mana cahaya jernih dilepaskan. Krek! Suara retakan yang jelas terdengar. Sebuah batu giok aneh yang dipenuhi dengan energi spiritual padat pecah berkeping-keping dalam sekejap. Perisai cahaya 5 warna yang menutupi Zhang Juechen dan dua pria lainnya perlahan menghilang. Akhirnya, itu berubah menjadi energi spiritual surga dan bumi murni dan menghilang dari dunia. Zhang Juechen dan dua pria lainnya muncul di depan mata Luo Chen. Pakaian mereka robek dan compang-camping, dan wajah mereka pucat. Jelas, meskipun mereka hanya terjebak dalam formasi pembunuh cahaya mistis untuk waktu yang singkat, tekanan yang harus mereka tanggung tidak kecil. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi khusus bantuan.
Kamu telah berhasil menyelamatkan Zhang Juechen, Wang Xi, dan Ye Zhangle. Kamu telah dihadiahi 3 kesempatan untuk menampilkan lotre. Level kamu telah meningkat 3 level. Kamu telah diberi hadiah misterius. Ding, selamat kepada tuan rumah karena naik level. Ranah saat ini, Grandmaster bawaan kelas 7, 1/1.900.000, tingkat pertumbuhan energi spiritual telah meningkat menjadi 1050 per menit. Mendengar sistem prompt sound, senyum muncul di wajah Luo Chen. Setelah itu, dia menyambut Ye Zhangle dan 2 lainnya, dan berkata sambil tersenyum, Senior Ye, Wang Senior, Zhang Senior. Junior Luo, Wang Xi dan 2 lainnya mengangguk pada Luo Chen dengan wajah pucat. Setelah itu, Wang Xi berkata dengan gembira, ini semua berkat bantuan Junior Luo kali ini. Kalau tidak, kita bertiga tidak akan bisa bertahan hidup. Ye Zhangle dan Zhang Juechen mengangguk setuju. Kita ceroboh kali ini. Zhang Juechen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, kita semua menemukan sesuatu yang tidak biasa di tempat ini, tetapi kita tidak menganggapnya serius. Itulah sebabnya kita terjebak dalam formasi dan hampir tidak bisa melakukannya. Jangankan melarikan diri, jika kamu tidak datang secara kebetulan, aku khawatir kita bertiga akan hancur hari ini. Itu hanya kebetulan, Senior, kamu tidak perlu melakukan ini. Luo Chen tersenyum dan berkata dengan ekspresi tenang. Tidak ada yang namanya keberuntungan di jalan bela diri. Selain itu, formasi ini sangat misterius. Ini bukan sesuatu yang bisa dipecahkan oleh orang biasa. Ye Zhangle menggelengkan kepalanya dan terkejut. Dia menatap Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Itu benar, aku masih tidak tahu bagaimana Junior Luo memecahkan formasi ini. Seharusnya tidak ada gunanya menyerang formasi ini di dunia luar. Junior Luo, bagaimana kamu menghancurkan formasi ini? Dia tidak tersedot ke dalam formasi di awal. Dia awalnya terjebak dalam formasi. Hanya Wang Xi dan Zhang Juechen yang terjebak dalam formasi. Dia secara tidak sengaja memasuki formasi pembunuh cahaya mendalam ketika dia mencoba untuk menghancurkan formasi. Kultivasi 1 klik super system. Bab 312. Judul, Kegagalan Bakat yang Mengerikan di Hati. Aku mendengar apa yang Ye Zhangle katakan. Sepertinya Senior Ye telah mencoba untuk memecahkan formasi ini sebelumnya. Sebenarnya, kesulitan memecahkan formasi ini tidak tinggi. Kita hanya perlu menemukan intinya. Secara kebetulan, aku telah melihat diagram pembentukan formasi pembunuh cahaya mendalam ini dalam sebuah buku kuno. Aku tahu di mana intinya disembunyikan. Itu sebabnya aku bisa mematahkan formasi ini dengan mudah. Ye Zhangle akhirnya mengerti setelah mendengar kata-kata Luo Chen. Jadi Junior Luo telah melihat cetak biru dari formasi ini. Tidak heran, Ye Zhangle menggaruk kepalanya dan berkata dengan wajah lega, sepertinya kita bertiga beruntung. Kalau tidak, aku khawatir kita akan mati dalam formasi pembunuhan ini hari ini. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa. Itu bukan keputusan yang bijaksana untuk berkelahi saat ini, jadi dia hanya diam. Kakak Ye benar, Zhang Juechen mengangguk dan berkata kepada Luo Chen, kali ini semua berkatmu, Junior Luo. Jika kamu memiliki instruksi di masa depan. Sebelum Zhang Juechen selesai berbicara, matanya tiba-tiba melebar. Dia dengan hati-hati menatap Luo Chen dan kemudian berteriak tanpa sadar. Junior Luo, kamu menerobos lagi? Apa? Junior Luo menerobos lagi? Mendengar kata-kata Zhang Juechen, Ye Zhangle dan Wang Xi juga menatap Luo Chen. Setelah memperhatikannya dengan cermat, wajah mereka penuh keterkejutan. Grandmaster bawaan kelas 7. Sudut mulut Ye Zhangle berkedut. Senyum tak berdaya muncul di wajahnya saat dia bergumam. Sebelumnya Junior Luo hanya Grandmaster bawaan kelas 4 kan? Dalam waktu singkat ketika kita terjebak dalam formasi, dia benar-benar menerobos 3 alam? Meskipun dia sudah tahu tentang bakat mengerikan Luo Chen, penampilannya baru-baru ini agak terlalu mengerikan. Awalnya, Ye Zhangle merasa bahwa meskipun ada celah antara dia dan Luo Chen, jarak di antara mereka tidak akan terlalu besar sehingga membuatnya putus asa. Tapi sekarang, sepertinya jarak antara dia dan Luo Chen selebar Heaven Abyss. Ye Zhangle memaksakan senyum di wajahnya dan berkata kepada Luo Chen, "Selamat, Junior Luo. Pada tingkat ini, aku khawatir tidak akan butuh waktu lama bagi kamu untuk menerobos ke tahap martial spirit." Bagaimana bisa sesederhana itu? Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Ye Zhangle, "Alasan kenapa aku bisa menerobos kali ini adalah karena aku kebetulan bertemu di perangkap naga. Aku tidak hanya memahami keterampilan pedang yang cocok untukku, tetapi basis kultivasiku juga sedikit meningkat."
Kalau tidak, aku akan membutuhkan setidaknya 1 bulan atau lebih untuk menerobos dari Grandmaster bawaan kelas 4 ke Grandmaster bawaan kelas 7 dengan kultivasiku sendiri. Sekitar sebulan, mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Zhangle, Wang Xi, dan Zhang Juechen semuanya telah mengalahkan ekspresi di wajah mereka. Bakat kultivasi mereka dapat dianggap sebagai yang teratas di Kekaisaran Awan Terapung. Namun, bahkan mereka hanya dapat menjamin bahwa mereka akan dapat memperolehnya. Sumber daya yang sangat besar. Hanya saja mereka membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk menerobos ke kelas 1. Dibandingkan dengan Luo Chen, bakat mereka bisa dianggap biasa-biasa saja. Junior Luo, apa kamu mungkin juga tidak menghiburku kan? Luo Chen tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia hanya bisa berdiri di samping dengan tenang dan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Melihat ini, Ye Zhangle tidak terus berjuang tentang topik ini. Sebagai gantinya, dia menunjuk ke kedalaman gurun dan berkata, Junior Luo, apakah kamu tahu mengapa kita mengambil risiko untuk memasuki gurun ini meskipun kita dengan jelas menemukan kelainan di sini? Kultivasi 1 klik super system. Bab 313. Judul, Jauh di dalam tablet rusak Martial King Gurun Bela Diri. Luo Chen menjadi bersemangat ketika mendengar ini. Apakah itu Wang Xi, Zhang Juechen, atau Ye Zhangle, tidak satupun dari mereka yang impulsif. Jika bukan karena fakta bahwa ada sesuatu yang menarik mereka di tanah terpencil ini, mereka tidak akan memasuki tanah terpencil ini ketika mereka merasakan bahaya asli dari tanah terpencil ini. Melihat ekspresi Luo Chen, Ye Zhangle segera tersenyum dan berkata, di kedalaman dataran ini, ada sebuah lempengan batu yang ditinggalkan oleh seorang ahli Martial King. Dikatakan bahwa lempengan batu itu diukir dengan sepengetahuan ahli Martial King itu. Selama kamu bisa mendekati tablet batu, kamu akan memiliki kesempatan untuk mempelajari seni bela diri yang tercatat di atasnya. Ketika Luo Chen mendengar ini, dia akhirnya mengerti. Tidak heran Ye Zhangle dan yang lainnya memilih untuk mengambil risiko. Hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang praktisi Martial King memang cukup untuk menarik mereka. Adapun mengapa Ye Zhangle tahu bahwa ada tablet batu seperti itu di kedalaman gurun, itu bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Bagaimanapun, Ye Zhangle berasal dari keluarga Floating Ridge Ye. Sebagai salah satu kekuatan super di Kekaisaran Awan Terapung, wajar bagi keluarga Ye untuk mengetahui beberapa informasi orang dalam tentang Dream Ancient Land. Selanjutnya, ada juga Wang Xi, putra mahkota Laut Utara, yang ada di sini. Keluarga Wang dari Laut Utara telah menguasai Dream Ancient Land selama hampir 1000 tahun. Itu normal bagi mereka untuk memiliki pemahaman tentang tanah kuno. Kalau begitu, kita mungkin juga pergi ke kedalaman dataran dan melihatnya. Luo Chen tersenyum dan berkata kepada Ye Zhangle dan 2 lainnya. Saat ini, formasi pembunuh cahaya mendalam di dataran terpencil telah dihancurkan olehnya. Binatang buas yang awalnya aktif di dataran terpencil juga telah pergi dalam jumlah besar karena gelombang binatang. Dataran terpencil tidak lagi berbahaya bagi mereka. Luo Chen juga sangat ingin tahu tentang fragmen Martial King yang dibicarakan Ye Zhangle. Meskipun dia sudah memahami cukup banyak keterampilan bela diri yang sangat berharga, bagi Luo Chen, dengan adanya sistem, dia tidak perlu khawatir menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Oleh karena itu, Luo Chen tidak pernah menolak teknik kultivasi dan keterampilan bela diri yang berharga itu. Mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Zhangle dan 2 lainnya mengangguk serempak. Setelah itu, mereka bertiga berjalan menuju kedalaman gurun. Kelompok 4 tidak lambat. Meskipun mereka menemukan banyak binatang buas menghalangi jalan mereka, mereka semua dengan santai diberhentikan oleh Luo Chen dan 3 lainnya. Adapun formasi yang menjebak Ye Zhangle dan 2 lainnya, Luo Chen dan yang lainnya tidak pernah menemukannya lagi. Sangat cepat, Luo Chen dan yang lainnya muncul di ujung gurun ini. Dinding batu besar yang tampak membentang antara langit dan bumi naik dari tanah, menghalangi jalan di depan. Dan di bawah dinding batu, sebuah tablet batu kecil dimasukkan ke tanah secara diagonal. Bagian yang terbuka sudah menjadi bobrok setelah terkena angin dan hujan. Sejumlah besar retakan menutupi tablet batu. Seolah-olah sentuhan ringan akan menyebabkannya benar-benar hancur. Ini adalah tablet batu yang ditinggalkan oleh Martial King itu? Luo Chen melihat monumen batu yang sedikit pecah di depannya dan bertanya dengan ragu. Ada di sini. Ye Zhangle mengangguk dan tersenyum. Junior Luo merasa bahwa tablet batu ini terlihat terlalu rusak. Sepertinya tidak ditinggalkan oleh Martial King kan? Luo Chen mengangguk. Berbicara secara logis, kekuatan Martial Sovereign pasti bisa mencapai langit dan bumi.
Jika Martial King itu benar-benar meninggalkan semua yang telah dia pelajari dalam hidupnya di Loh Batu. Kemudian, monumen batu yang disempurnakan dengan cermat oleh Martial Spirit seharusnya tidak begitu rusak. Wang Xi melihat Luo Chen menganggukkan kepalanya. Tanpa menunggu Ye Zhangle berbicara, dia menjelaskan, Junior Luo tidak tahu apa-apa. Monumen batu ini awalnya tidak seperti ini. Hanya saja 200 tahun yang lalu, pertempuran besar terjadi di tempat ini, dan itu mempengaruhi monumen batu ini, sehingga menjadi seperti sekarang ini. Kultivasi satu klik super system. Bab 314. Judul, Tablet Batu Misterius Penyimpanan Zhao Wu. Setelah mengatakan itu, di bawah tatapan terkejut Luo Chen, Wang Xi mengeluarkan pena besi dari cincin semesta dan menebas monumen batu. Energi pedang tajam muncul dari udara tipis dan mendarat di monumen batu. Energi pedang hancur, tetapi monumen batu tetap utuh. Luo Chen dapat dengan jelas melihat bahwa saat energi pedang Wang Xi mendarat di tablet batu, lapisan cahaya 5 warna samar muncul dan memblokir energi pedang. Mungkinkah pemilik monumen ini adalah orang yang mendirikan formasi pembunuh cahaya mendalam? Melihat cahaya 5 warna yang familiar, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Luo Chen tidak asing dengan cahaya 5 warna ini, karena formasi pembunuh cahaya mendalam yang menjebak Wang Xi dan dua lainnya dibentuk oleh cahaya 5 warna ini. Mungkin, Ye Zhangle menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu, klan hanya mencatat keberadaan monumen batu ini, tetapi mereka tidak memiliki banyak catatan tentang pemilik monumen batu ini. Aku hanya tahu bahwa pemilik tablet batu ini pernah menjadi supremasi formasi. Supremasi formasi? Luo Chen tertegun sejenak, kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mungkinkah? Dia merenung sejenak. Luo Chen mengeluarkan lukisan gulir Ratu Phoenix dari cincin semesta, mengguncangnya hingga terbuka, dan menuangkan esensi pedang ke dalamnya. Bocah Luo, mengapa kamu mencariku lagi? Sosok King Xuan muncul dari gulungan itu, membawa tekanan berat yang membuat Wang Xi dan dua lainnya mundur 2 langkah. King Xuan Senior, aku pikir aku mungkin telah menemukan apa yang ditinggalkan oleh Martial Spirit Zhao Wu. Luo Chen menunjuk ke tablet batu di depannya dan berkata kepada King Xuan. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, King Xuan tertegun sejenak. Meskipun Martial Sovereign Zhao Wu hanya supremasi formasi, kekuatannya tak terduga. Terutama formasi cahaya mendalam Zhao Wu yang telah dia kuasai, itu menyebabkan ekspresi para ahli yang tak terhitung jumlahnya berubah ketika mereka mendengarnya. Jika tablet batu ini benar-benar sesuatu yang ditinggalkan oleh supremasi formasi Zhao Wu, maka nilainya mungkin akan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Setelah merenung sejenak, pola formasi mendalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangan King Xuan, dan dia terbang menuju tablet batu pecah Martial King. Tablet batu Martial King yang rusak sedikit bergetar. Sejumlah besar titik cahaya terbang keluar dari tablet batu Martial King yang rusak, dan menyambut pola formasi yang dilepaskan oleh King Xuan. Bintik-bintik cahaya dan pola formasi bergabung bersama, seolah-olah mereka berasal dari sumber yang sama. Dalam sekejap mata, mereka membentuk pusaran air yang berputar. Itu benar-benar sesuatu yang ditinggalkan oleh Martial Zhao Arai Supremacy. Melihat ini, ekspresi aneh muncul di wajah King Xuan saat dia berkata kepada Luo Chen. Ye Zhangle dan dua lainnya juga terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan King Xuan. Nama supremasi formasi Zhao Wu. Bahkan mereka, generasi yang lebih muda, tidak asing dengannya, seperti Sword Master Flowing Light. Supremasi formasi Zhao Wu ini mengandalkan formasi peringkat surga yang disebut formasi cahaya mendalam Zhao Wu. Namanya mengguncang seluruh Floating Cloud Empire. Namun, tidak seperti Sword Master Flowing Light. Basis kultivasi Sword Master Flowing Light hanya berada di Martial Sovereign Stage dan dia belum melangkah ke ranah raja. Meskipun basis kultivasi yang ditunjukkan oleh supremasi formasi Zhao Wu hanya pada tingkat Martial Spirit, tidak ada yang tahu tingkat apa yang telah dicapai oleh basis kultivasinya yang sebenarnya. Selama ini, kultivasi sejati dari Zhao Wu Martial Supremasi Formasi selalu menjadi misteri. Sebelum Zhao Wu Martial Supremasi Formasi hilang, bukan karena tidak ada yang ingin menyelidiki latar belakang Zhao Wu Martial Supremasi Formasi. Adapun hasilnya, itu jelas dengan sendirinya. Semua orang yang mencoba menyelidiki latar belakang supremasi formasi Zhao Wu semuanya meninggal dengan kejam, di antaranya bahkan para ahli tingkat raja. Sekarang, sepertinya Raja Jalan Bela Diri yang telah meninggal di tangan supremasi formasi Zhao Wu tidak bersalah. Bagaimanapun,
Mereka telah jatuh di tangan seorang Martial King, dan itu sudah cukup bagi mereka untuk bangga pada diri mereka sendiri. Kultivasi satu klik super system. Bab 315. Judul, Supremasi Formasi Zhao Wu Orang Tua Berjubah Biru. Nak Luo, keberuntunganmu telah tiba. King Xuan tiba-tiba menoleh dan menatap Luo Chen. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu telah memahami mantra formasi cahaya mendalam yang ditinggalkan oleh supremasi formasi Zhao Wu. Karena tablet batu ini ditinggalkan oleh supremasi formasi Zhao Wu, pasti ada beberapa informasi yang berkaitan dengan formasi cahaya mendalam Zhao Wu. King Xuan tidak bisa membantu tetapi menunjukkan beberapa fanatisme ketika dia mengatakan ini. Dia berkata kepada Luo Chen, jika kamu dapat memperoleh formasi kelas surga ini, itu akan sangat bermanfaat bagi kamu di masa depan. Lagi pula, dengan talenta jalan formasimu, seharusnya tidak sulit bagi kamu untuk menguasai formasi cahaya mendalam Zhao Wu. Apa yang harus aku lakukan? Hati Luo Chen tergerak ketika dia mendengar ini, dan dia berkata kepada King Xuan. Ye Zhangle dan dua lainnya memandang Luo Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mereka menggerakkan bibir mereka beberapa kali, tetapi hanya membuat beberapa suara yang berarti. Mereka dapat dengan jelas mendengar apa yang dikatakan King Xuan. Bakat Luo Chen dalam jalan formasi dipuji oleh seseorang seperti King Xuan, yang cukup untuk menjelaskan masalahnya. Mungkin, bahkan jika bakat jalan formasi Luo Chen tidak dapat dibandingkan dengan para jenius jalan formasi dari keluarga jalan formasi, bakat Luo Chen masih akan jauh lebih besar dibandingkan dengan para jenius master formasi biasa itu. Bagaimanapun, seorang master formasi biasa tidak akan bisa dipuji oleh King Xuan. Sederhana saja, lakukan apa yang harus kamu lakukan untuk menghancurkan formasi pembunuh cahaya mendalam. King Xuan memandang Wang Xi dan dua lainnya, tidak bisa menahan tawa, lalu dia berkata kepada Luo Chen. Hanya itu, Luo Chen tertegun sejenak dan berkata dengan ragu. Jika memang ada informasi yang terkait dengan formasi cahaya mendalam Zhao Wu di tablet batu, maka metode retak ini agak terlalu asal-asalan. Bagaimana jika orang-orang yang bukan master formasi itu secara tidak sengaja memecahkan misteri di balik tablet batu ini? Bukankah akan sia-sia jika formasi langkah surga ini tertutup debu? Sesederhana itu, King Xuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Faktanya, aku khawatir tidak ada yang mengira ada misteri lain di balik tablet batu ini. Lagi pula, ketika dihadapkan dengan sesuatu yang ditinggalkan oleh Martial King, tidak banyak orang yang berani menghancurkannya. Luo Chen terdiam setelah mendengar ini. Kemudian, dia mengeluarkan pedang tanpa jejaknya dan menebas tanah 3 inci di depan tablet batu. Boom! Asap dan debu membubung ke segala arah. Cahaya putih menyilaukan terbang keluar dari asap dan debu, memaksa Luo Chen untuk menutup matanya. Sangat cepat, cahaya putih menyebar, dan seorang lelaki tua mengenakan jubah biru muncul di garis pandang Luo Chen. Akhirnya, seseorang memecahkan misteri yang aku tinggalkan. Pria tua itu memandang Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak pernah berpikir bahwa monumen rusak yang aku tinggalkan akan dihancurkan oleh seorang pahlawan muda setelah 1000 tahun di Dream Ancient Land. Sungguh, generasi muda yang patut dihormati. Senior, kamu menyanjungku. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata kepada lelaki tua berbaju biru, maafkan junior ini karena berani, tapi aku belum menanyakan namamu. Dia mulai meragukan identitas orang di depannya. Menurut King Xuan, supremasi formasi martial Zhao Wu pasti menjadi ahli dari generasi yang sama dengannya. Namun, senioritas martial referen Zhao jauh lebih tinggi daripada King Xuan. Lupakan namanya. Sudah terlalu lama, bahkan aku sudah melupakannya. Pria tua berbaju biru itu menggelengkan kepalanya. Dia dengan tenang berkata, tapi nama keluarga mudah diingat. Berbicara sampai di sini, lelaki tua berjubah biru itu berhenti sejenak, dan kemudian dengan bangga berkata, nama keluargaku adalah Huang Fu, dan aku juga dikenal sebagai Kaisar Formasi Zhao Wu. Kaisar Formasi Zhao Wu? Luo Chen tertegun sejenak, dan kemudian berkata, aku ingin tahu apakah supremasi formasi bela diri Bright ada hubungannya denganmu, senior? Supremasi formasi martial Bright? Kaisar Formasi Zhao Wu tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan berkata, lebih dari 400 tahun yang lalu, ada seorang anak yang memahami formasi cahaya mendalam Zhao Wu yang aku tinggalkan di monumen batu. Tidak hanya itu, basis kultivasi anak itu juga meningkat sedikit. Nak, dia seharusnya menjadi Bright Martial Supremasi formasi yang kamu bicarakan kan? Adapun kaisar ini, aku belum pernah memanggilnya sebagai raja sebelumnya. Yang disebut Bright Martial Kaisar Formasi bukanlah kaisar ini.
Kultivasi satu klik super system. Bab 316. Judul, Benua Sihe belajar atau tidak? Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Formasi Zhou, bukan hanya Luo Chen. Bahkan King Xuan dan Wang Xi terdiam pada saat yang bersamaan. Melihat Luo Chen dan yang lainnya terdiam, Kaisar Formasi Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, sayangnya, anak itu tidak memenuhi harapannya. Meskipun dia mendapatkan formasi cahaya mendalam Zhou, dia pergi ke monumen, dia tidak berhasil memecahkan misteri monumen itu. Setelah mengatakan itu, mata Kaisar Formasi Zhou jatuh pada Luo Chen dan menatapnya. Tidak sampai Luo Chen merasa sedikit tidak nyaman bahwa Kaisar Formasi Zhou perlahan berbicara. Nak, karena kamu telah memecahkan misteri monumen batuku, kekayaan yang tersembunyi di dalamnya seharusnya menjadi milikmu. Namun, sebelum aku memberimu keberuntungan, ada beberapa hal yang perlu aku katakan padamu. Senior, tolong bicaralah. Luo Chen mengangguk dan berkata dengan hormat. Nak, izinkan aku menanyakan sesuatu. Seberapa besar benua semesta ini? Kaisar Formasi Zhou memandang Luo Chen dan bertanya dengan suara yang dalam. Ini. Luo Chen merenung sejenak. Dia bahkan belum keluar dari kekaisaran awan terapung, jadi bagaimana dia bisa tahu seberapa besar benua semesta? Benua semesta sangat luas dan tak terbatas. Aku khawatir hanya para ahli tahap Martial King yang tak tertandingi yang akan tahu seberapa besar itu. Luo Chen berpikir sejenak dan berkata kepada Kaisar Formasi Zhou. Itu tidak salah. Kaisar Formasi Zhou mengangguk dan berkata kepada Luo Chen, tapi nak, apakah kamu tahu bahwa benua semesta sebenarnya dibagi menjadi dua benua? Mendengar kata-kata Kaisar Formasi Zhou, mata Luo Chen langsung melebar dan menatap Kaisar Formasi Zhou dengan tidak percaya. Bukan hanya Luo Chen, bahkan King Xuan dan Wang Xi memandang Kaisar Formasi Zhou dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar berita seperti itu. Bahkan mungkin pasukan di belakang mereka tidak tahu bahwa benua semesta terbagi menjadi dua benua. Sebenarnya, tidak akurat untuk mengatakan bahwa benua semesta dibagi menjadi dua benua. Kaisar Formasi Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, di langit di atas benua semesta, ada benua Sihe lain. Benua itu hanya 2 kali lebih besar dari kekaisaran awan terapung. Daripada menyebutnya benua, akan lebih baik menyebutnya pulau terpencil yang mengambang di atas benua semesta. Dia secara alami bisa mendengar arti tersirat dari kata-kata Kaisar Formasi Zhou. Dia segera berkata dengan suara rendah. Formasi cahaya mendalam Zhou ini berasal dari benua Sihe? Itu benar. Kaisar Formasi Zhou mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu mempelajari formasi cahaya mendalam Zhou yang lengkap dan mengeksposnya, kemungkinan besar kamu akan menarik perhatian para ahli dari benua Sihe, atau bahkan diburu mereka. Nak, apakah kamu yakin ingin mempelajari formasi cahaya mendalam Zhou yang lengkap sekarang? Mendengar kata-kata Kaisar Formasi Zhou, Luo Chen merenung sejenak dan berkata dengan serius, aku ingin mempelajarinya. Memang, menurut kata-kata Kaisar Formasi Zhou, begitu dia mempelajari formasi cahaya mendalam Zhou yang lengkap, itu akan membawa bencana baginya di masa depan. Namun, masalahnya adalah jalan bela diri seperti berlayar melawan arus. Jika seseorang tidak maju, dia akan mundur. Jika seseorang mundur karena masalah ini hari ini, dan mundur lagi karena masalah itu besok, bagaimana dia bisa meningkat? Jika itu benar-benar terjadi, dia mungkin juga memotong jalur jalan bela diri sesegera mungkin dan kembali ke rumah untuk beristirahat dengan tenang. Selanjutnya, benua Sihe belum pernah dikenal oleh dunia. Jelas, benua itu relatif tertutup. Selama dia tidak menggunakan formasi cahaya mendalam Zhou yang lengkap secara sembarangan, kemungkinan para ahli dari benua Sihe juga tidak akan dapat mendeteksinya. Mendengar kata-kata Luo Chen, Kaisar Formasi Zhou tidak bisa menahan tawa. Dia berkata kepada Luo Chen, baiklah, karena kamu memiliki keberanian, aku akan mengajarimu formasi cahaya mendalam Zhou yang lengkap. Kultivasi satu klik super system. Bab 317. Judul, Xiao Lai telah menghilang dari aula pemburu keluarga Xiao. Setelah mengatakan itu, sosok Kaisar Formasi Zhou hancur, berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki glabella Luo Chen. Sejumlah besar informasi membanjiri pikiran Luo Chen seperti gelombang pasang, menyebabkan Divine Sense-nya bergetar. Luo Chen buru-buru memilah informasi di benaknya. Saat dia memilah informasi dalam pikirannya, suara prompt sistem tiba-tiba terdengar di benaknya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memahami formasi cahaya mendalam Zhou.
Inisiasi kemahiran saat ini, 1/200.000. Ketika dia mendengar suara prompt system, dia buru-buru duduk bersila dan menenggelamkan kesadarannya ke dalam lautan kesadarannya. Melalui pandangan batinnya, Luo Chen menemukan bahwa jimat misterius tiba-tiba muncul di langit di atas lautan kesadarannya. Itu mengambang di samping pecahan pedang giok kaisar dan Wu, terus-menerus melepaskan kekuatan yang tidak diketahui. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Formasi Senior Zhou, rune di lautan kesadarannya ini adalah tempat inti dari formasi cahaya mendalam Zhou terbentuk. Melihat simbol misterius di lautan kesadarannya, Luo Chen tidak bisa tidak membantu tetapi bergumam, hanya saja menyiapkan formasi cahaya mendalam Zhou yang sebenarnya menghabiskan banyak energi. Jimat ini hanya dapat mendukung aku menyiapkan formasi paling banyak 3 kali, dan kemudian akan bubar dan menghilang. Aku harus pikirkan cara untuk memadatkan benih simbol. Jika tidak, aku akan menyia-nyiakan kesempatan ini dengan sia-sia. Faktanya, formasi cahaya mendalam Zhou yang diperoleh Luo Chen tidak berbeda dengan formasi cahaya mendalam Zhou yang dimiliki oleh arai cahaya mistik. Sovereign telah memahami dari tablet batu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa formasi yang mulia tidak memicu proyeksi yang ditinggalkan Kaisar Formasi Zhou di tablet batu. Itulah sebabnya dia tidak dapat menyempurnakan inti dari formasi cahaya mendalam Zhou. Orang harus tahu bahwa formasi cahaya mendalam Zhou yang lengkap sebenarnya adalah susunan kuat langkah surgawi tingkat tinggi. Namun, di tangan Flowing Light Supremasi Formasi, karena dia tidak memiliki rune kunci, formasi cahaya mendalam Zhou hanya bisa menampilkan kekuatan formasi langkah surgawi tingkat rendah. Dan ini juga merupakan hasil dari kekuatan luar biasa Zhou sendiri, serta bakatnya yang menakjubkan dalam jalan formasi. Jika itu adalah master formasi biasa yang tidak memiliki simbol inti dari formasi cahaya mendalam Zhou, dia mungkin hanya akan dapat membuat formasi cahaya mendalam Zhou tingkat bumi. Tapi sebelum itu, mari kita cari tempat untuk menguji kekuatan formasi cahaya mendalam Zhou. Bibir Luo Chen sedikit melengkung. Melihat ke arah dia berasal, ada sedikit ejekan di matanya. Semuanya, apakah kalian semua masih mengikutiku sampai sekarang? Luo Chen melihat lorong tidak jauh. Ekspresinya dingin, tanpa kesedihan atau kegembiraan. Ye Zhangle dan 2 lainnya tercengang ketika mereka mendengar ini. Persepsi mereka tidak sebaik Luo Chen, jadi mereka tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Hehe, seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang bisa membuat Battle House dan Peel Institution bertarung untuknya pada saat yang sama, tetapi indranya jauh melampaui orang biasa. Tawa dingin terdengar dari jauh. Setelah itu, sosok Xiao Li muncul di depan Luo Chen dan 3 lainnya. Wajahnya membawa ejekan yang tidak tersamar. Di belakang Xiao Li ada 5 sosok berjubah hitam. Sosok berjubah hitam memancarkan niat membunuh yang tajam, menyebabkan orang secara tidak sadar ingin melarikan diri. Orang-orang dari aula berburu keluarga Xiao. Ketika mereka melihat 5 sosok di bawah jubah hitam, ekspresi wajah Ye Zhangle berubah, dan dia berteriak tanpa sadar. Keluarga Ye dan keluarga Xiao tidak pernah berhubungan baik, dan karena ini, pemahaman keluarga Ye tentang keluarga Xiao jauh melebihi pemahaman kekuatan besar lainnya. Lebih jauh lagi, berita tentang balai perburuan keluarga Xiao bukanlah rahasia di negara-negara besar di Kekaisaran Awan Terapung. Itulah mengapa Ye Zhangle mengenali kelima sosok itu secara sekilas. Itu bukan sesuatu yang pantas untuk dikejutkan. Kultivasi 1 klik super system. Bab 318. Judul, Zhou Wu Mystic Light itu seketika membentuk formasi. Seperti yang diharapkan dari tuan muda keluarga Ye, penglihatannya sangat bagus. Xiao Li mencibir dan berkata dengan sinis, "Sayang sekali kamu berteman dengannya. Hari ini, kamu akan mati bersama dengan bajingan kecil itu di Dream Ancient Land." Setelah mengatakan itu, mata Xiao Li tertuju pada Zhang Juechen dan Wang Xi. Setelah merenung sebentar, dia perlahan berbicara. Adapun putra mahkota Laut Utara, Zhang Juechen dan kalian berdua. Senyum ganas muncul di wajah Xiao Li, dan kemudian dia berkata dengan suara dingin, "Kita akan mati bersama." Ketika Wang Xi dan Zhang Juechen mendengar kata-kata Xiao Li, tidak ada kejutan di wajah mereka. Mereka telah berteman dengan Xiao Li selama beberapa tahun, dan mereka tahu betul bagaimana Xiao Li melakukan sesuatu. Mengesampingkan fakta bahwa mereka berhubungan baik dengan Luo Chen, hanya identitas mereka yang sudah ditakdirkan untuk berada di Dream Ancient Land. Mereka pasti akan menjadi sasaran para pembunuh dari balai perburuan keluarga Xiao, dan mereka tidak akan bisa menghindarinya.
Ini karena keluarga Wang dari Laut Utara dan keluarga Xiao dari ibu kota adalah musuh bebuyutan. Kaisar Pedang Surga Transenden Surga pernah memiliki dendam dengan keluarga Xiao. Wang Xi adalah putra mahkota Laut Utara, dan Zhang Juechen adalah satu-satunya murid langsung Kaisar Pedang. Dengan identitas mereka, bahkan tanpa Luo Chen, Xiao Li tidak akan pernah membiarkan mereka pergi dengan selamat. Hanya 5 ahli dari aula berburu. Wang Xi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menghina, "Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kita hanya dengan 5 orang idiot ini?" Bebek yang keras kepala. Xiao Li mendengus dan menyipitkan matanya. Dia memandang Wang Xi dan berkata dengan dingin, "Kamu harus tahu kekuatan para ahli dari balai perburuan keluarga Xiao. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa 5 orang di belakangku memiliki kekuatan Grandmaster bawaan bintang 9. Apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri?" Sambil berbicara, Xiao Li melambaikan tangannya dengan lembut. 5 sosok berjubah hitam melintas di belakangnya dan langsung muncul di sekitar Luo Chen dan 3 lainnya, mengelilingi mereka. "Berlututlah dan mohon ampun sekarang. Aku masih bisa memberimu kematian yang cepat." Sebuah cahaya dingin melintas di mata Xiao Li saat dia berbicara dengan suara keras. "Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan melemparkanmu ke dalam perangkap naga untuk beri makan binatang buas." Berlutut dan memohon belas kasihan, Luo Chen, yang selama ini diam, tiba-tiba menatap Xiao Li dan berkata dengan tenang, "Maaf, aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Mengapa kamu tidak menunjukkan padaku apa yang kamu punya? Kamu masih begitu sombong bahkan ketika kamu akan mati." Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, wajah Xiao Li langsung menjadi gelap. Dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya, berkata dengan dingin, "Bunuh." Sebelum Xiao Li bisa menyelesaikan kata-katanya, 5 sosok berjubah hitam berubah menjadi 5 sinar cahaya hitam dan menyerang Luo Chen dan 3 pria lainnya. Namun, sebelum mereka bisa mendekati Luo Chen dan yang lainnya, 3 pria, cahaya keemasan melesat ke langit dan dengan kuat melindungi Luo Chen dan 3 pria lainnya. Cahaya padat menyebar dari bawah kaki Luo Chen dan membentuk formasi aneh dalam sekejap mata. Formasi cahaya mendalam Zhou. Formasi Kaisar Zhou telah memperoleh formasi yang sangat kuat dari benua Sihe. Saat itu, supremasi formasi bela diri Bright hanya memperoleh formasi tanpa simbol jimat inti, namanya telah mengguncang seluruh kekaisaran awan terapung. Sekarang, Luo Chen telah memperoleh yang lengkap formasi cahaya mendalam Zhou. Meskipun kekuatan formasi cahaya mendalam Zhou sangat berkurang karena penggunaan pertama, itu masih bukan sesuatu yang bisa ditembus oleh orang biasa. Ini adalah, melihat formasi aneh yang tiba-tiba terbentuk, Ye Zhangle menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah, "Formasi cahaya mendalam Zhou?" Luo Chen mengangguk ringan, ekspresinya tenang. Namun, meskipun Luo Chen bisa tenang, Wang Xi dan 2 lainnya tidak bisa tenang. Mereka bertiga memandangi 5 pria berjubah hitam yang diisolasi oleh penghalang emas, lalu pada Luo Chen yang tenang, seolah-olah mereka sedang melihat binatang buas kuno. Kultivasi 1 klik super system. Bab 319. Judul, Arai Master Luo Chen telah menyerang pertama. Bakat junior Luo benar-benar luar biasa. Setelah waktu yang lama, Wang Xi menghela nafas tanpa daya dan berkata dengan senyum pahit, "Awalnya, aku pikir junior Luo hanya memiliki bakat kultivasi dan jenius jalan pil yang luar biasa. Sekarang, sepertinya kita benar-benar terlalu bodoh." Ye Zhangle dan Zhang Juechen tersenyum pahit dan mengangguk. Sudah berapa lama sejak Luo Chen memperoleh formasi cahaya mendalam Zhou? Luo Chen dapat mengatur formasi ini dalam sekejap. Metode seperti itu di luar pemahaman mereka. Bagaimana bisa Ye Zhangle dan yang lainnya tahu bahwa karena sistem formasi yang diperoleh Luo Chen menjadi sama dengan keterampilan bela diri? Selama Luo Chen menginginkannya, dia akan dapat mengaturnya dalam sekejap. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen hanya melakukan kontak dengan formasi cahaya mendalam Zhou, tidak sulit baginya untuk mengatur formasi ini. Satu-satunya masalah adalah kekuatan formasi ini akan berkurang sebelum sepenuhnya dikuasai. Itu tidak akan bisa mencapai kondisi idealnya. Zhang Juechen, Wang Xi, dan Ye Zhangle bukan satu-satunya. Xiao Li, yang diblokir oleh formasi cahaya mendalam Zhou, memiliki ekspresi suram di wajahnya ketika dia melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa selain jalan pil dan bakat seni bela diri yang luar biasa, bakat Luo Chen dalam jalan formasi juga luar biasa. Bahkan, menurut pendapat Xiao Li, bakat jalan formasi Luo Chen bahkan berada di atas talenta bela diri dan jalan pil.
Lagi pula, tidak semua orang bisa menguasai kemampuan membentuk formasi dalam sekejap. Terlepas dari para jenius surgawi atau master formasi yang telah mempelajari formasi selama bertahun-tahun, siapapun yang ingin membentuk formasi dalam sekejap hanyalah mimpi pipa. Namun, Luo Chen telah membentuk formasi perkasa tepat di bawah hidungnya, mengisolasi para pembunuh dari aula berburu. Bocah sialan, Xiao Li melihat penghalang emas yang melindungi Luo Chen dan yang lainnya. Wajahnya yang tampan berubah, dan dia berkata dengan gigi terkatup, "Aku tidak bisa membiarkanmu hidup." Sebelum Luo Chen mengungkapkan bakat jalan formasi, Luo Chen sudah terdaftar di daftar pembunuhan di benak Xiao Li. Sekarang, Luo Chen juga telah mengungkapkan bakat jalan formasi yang begitu mengejutkan. Jika Luo Chen melarikan diri, mengingat bakat Luo Chen, dia takut dia benar-benar akan menjadi ancaman bagi keluarga Xiao di masa depan. Kalian berlima terus mengepung dan membunuh 4 orang ini. Xiao Li memerintahkan 5 pria berjubah hitam. Setelah itu, sosoknya melintas dan terbang. Dia bersiap untuk menemukan seseorang untuk membantunya. Lagi pula, ada banyak seniman bela diri yang telah memasuki Dream Ancient Land. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri tingkat rendah yang datang untuk mencoba keberuntungan mereka, ada juga beberapa keberadaan yang patut diperhatikan. Menurut pendapat Xiao Li, tidak peduli seberapa kuat formasi yang telah dibentuk Luo Chen, itu hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Itu tidak bisa bertahan lama. Selama ada cukup banyak orang yang menyerang formasi ini, cepat atau lambat akan menghancurkan formasi yang telah dibentuk Luo Chen. Mendengar kata-kata Xiao Li, kelima sosok berjubah hitam itu tidak ragu-ragu. Mereka mengeluarkan senjata mereka dari cincin semesta mereka dan menebas penghalang emas. Gentang. Suara tumpul dari benturan logam bergema di langit di atas gurun. Sosok hitam yang menyerang lebih dulu di penghalang emas mematahkan kapak di tangannya menjadi 2. Sosok hitam itu bahkan memuntahkan darah saat dia mundur. Dia membungkukkan tubuhnya dan tampak seperti sedang dalam keadaan menyesal. Luo Chen melihat ini dan tersenyum jijik. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Energi pedang tajam berlama-lama di ujung jarinya. Setelah itu, ia melewati penghalang emas dan mengenai salah satu sosok hitam. Sosok hitam itu tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tenggorokannya tertusuk oleh energi pedang dan dia mati. Kultivasi 1 klik super system. Bab 320. Judul, Luo Chen menyarankan mereka bersiap untuk menyerang. Ling. Ketika 4 sosok berjubah hitam lainnya melihat adegan ini, mereka segera mengeluarkan raungan marah. Luo Chen tersenyum dingin. Setelah itu, ekspresinya dengan cepat kembali normal, dan tidak ada fluktuasi yang terlihat di wajahnya. Teknik yang bagus, Junior Luo. Ketika Ye Zhangle dan 2 lainnya melihat adegan ini, mereka tidak bisa membantu tetapi berseru kagum. Orang harus tahu bahwa kelima pria hitam itu semuanya adalah praktisi tahap martial spirit kelas 9, dan kekuatan mereka jauh lebih besar daripada praktisi Grandmaster bawaan itu. Orang harus tahu bahwa kesenjangan antara Grandmaster bawaan dan martial spirit sangat besar. Tidak berlebihan untuk menampilkannya sebagai surga abis. Dan Luo Chen, dengan basis kultivasi Grandmaster bawaan kelas 7, dengan mudah membuat formasi besar dan membunuh martial spirit kelas 9. Lebih penting lagi, menilai dari penampilan Luo Chen, sepertinya dia masih memiliki beberapa kekuatan yang tersisa dalam dirinya ketika dia membunuh martial spirit kelas 9. Dia tidak menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan formasi cahaya mendalam Zhou. Itu hanya keterampilan yang tidak penting. Itu semua karena kemisteriusan formasi cahaya mendalam Zhou. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membunuh martial spirit kelas 9 dengan mudah. Mendengar Ye Zhangle dan 2 kata lainnya, Luo Chen tersenyum dan berkata dengan ekspresi rendah hati. Mendengar kata-kata Luo Chen, wajah Ye Zhangle dan 2 lainnya berkedut hebat. Jika Luo Chen dapat membentuk formasi dalam sekejap, dan formasi yang dikerahkan oleh Grandmaster bawaan kelas 7 untuk membunuh seorang praktisi tahap martial spirit kelas 9 hanya dapat dianggap sebagai trik kecil, lalu teknik seperti apa yang mereka miliki? Sampah? Atau apakah itu metode pertanian? Luo Chen melihat ekspresi Ye Zhangle dan 2 lainnya dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Senior, mengapa kita masing-masing tidak mengurus 4 pembunuh yang tersisa dari keluarga Xiao?" Junior Luo, jangan impulsif. Ekspresi wajah Wang Xi berubah ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Dia dengan cepat berkata, kekuatan pembunuh balai perburuan ini sangat mencengangkan. Jika kita benar-benar melawan mereka, kita mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera.
Aku tahu. Luo Chen mengangguk. Tanpa menunggu yang lain berbicara, dia tersenyum dan berkata, maksud aku adalah aku akan menggunakan formasi cahaya mendalam Zhou untuk meningkatkan basis kultivasi kamu ke tingkat martial spirit. Dalam pertempuran dengan tingkat yang sama, dengan bakat dan kekuatanmu, kamu tidak mungkin dikalahkan, kan? Jika kita bertarung pada level yang sama, maka pembunuh balai perburuan tidak akan menjadi lawanku. Wang Xi menepuk dadanya dan berkata, jika Junior Luo yakin kamu bisa mengangkatku ke level martial spirit, aku bisa mengurus keempat pembunuh balai perburuan ini sendirian. Kakak Wang, kamu tidak jujur padaku, kata Zhang Juechen kepada Wang Xi. Karena Junior Luo telah mengatakan bahwa kita masing-masing akan memiliki satu martial spirit, Saudara Wang, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan satu masing-masing. Ye Zhangle yang berdiri di samping tidak mengatakan apa-apa, tetapi pedang panjang hitam pekat tiba-tiba muncul di tangannya. Dia melihat ke arah pembunuh aula berburu, yang hanya merupakan penghalang emas darinya, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kalau begitu sudah beres, satu untuk kita masing-masing, tidak ada yang diizinkan merampok kita. Mendengar kata-kata Zhang Juechen, Wang Xi menghela nafas tanpa daya. Pada akhirnya, dia masih berkompromi. Ketiga senior sudah siap. Melihat Wang Xi dan Zhang Juechen telah selesai berdiskusi, Luo Chen tersenyum dan berkata dengan suara yang dalam, nanti, aku akan mengaktifkan formasi untuk secara paksa meningkatkan level kultivasimu. Ketika basis kultivasi kamu mencapai martial spirit stage, aku khawatir formasinya akan rusak parah. Karena itu, kita harus mengambil kesempatan ini untuk membunuh 4 Black Men yang tersisa. Jika tidak, kita yang akan menderita tragedi itu. Jangan khawatir, Junior Luo. Wang Xi tersenyum dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun bakatku tidak sebagus milikmu, aku, Wang Xi, tidak takut pada siapapun yang setingkat denganku. Kultivasi satu klik super system. Bab 321. Judul, dia menyerang dengan paksa dan membunuh orang lain. Kakak Wang benar. Sebelum Wang Xi menyelesaikan kata-katanya, Ye Zhangle menyela. Aku adalah pemimpin berikutnya dari keluarga Ye. Meskipun aku tidak berani mengatakan bahwa aku sekuatmu, Junior Luo, tidak sulit bagi aku untuk menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekanku. Benar, guruku, Kaisar Pedang, pernah mendominasi seluruh kekaisaran awan terapung dengan pedangnya. Dia telah mengalahkan banyak ahli dengan pedangnya. Sayang sekali aku tidak mempelajari esensi dari guruku dan kekuatanku tidak mencukupi. Zhang Juechen menghela nafas, dan kemudian berkata tanpa daya, aku jauh dari seperti guruku, yang dapat mendominasi dunia dengan pedangnya sendiri. Sekarang, aku hanya dapat menjamin bahwa aku tidak akan kalah dalam pertarungan dengan para ahli dari tingkat yang sama. Aku mengerti. Luo Chen mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan memikirkan cara untuk membuat kalian semua mencapai tahap martial spirit. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Ye Zhangle dan yang lainnya melanjutkan berbicara, Luo Chen membentuk segel dengan kedua tangannya. Sejumlah besar cahaya keemasan jatuh dari langit dan menyinari Luo Chen dan yang lainnya. Beberapa jumlah cahaya keemasan muncul, kultivasi Luo Chen dan 3 lainnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, mereka menerobos penghalang alam Grandmaster bawaan dan naik ke martial spirit. Namun, apakah itu Ye Zhangle, Luo Chen, Zhang Juechen atau Wang Xi, tidak ada dari mereka yang langsung menyerang. Sebaliknya, mereka memilih untuk membiasakan diri dengan kekuatan mereka sendiri. Sangat cepat, penghalang emas yang mengelilingi Luo Chen dan 3 pria lainnya hancur. Tubuh Ye Zhangle melintas dan muncul di depan seorang pria berjubah hitam. Pedang panjang berselubung di tangannya terhunus di tengah jalan. Cahaya terang begitu terang sehingga melukai wajah seseorang. Junior Ye masih sangat impulsif. Melihat adegan ini, Wang Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Saat dia berbicara, Wang Xi mengeluarkan pena besi yang tampak aneh dari suatu tempat dan mengayunkannya ke salah satu kepala Black Man. Pedang Qi yang tajam mengelilingi pena besi dan menyelimuti pria hitam di dalamnya. Tepat saat Wang Xi menyerang pria hitam, Zhang Juechen memutar pergelangan tangannya dan sebuah pedang yang tampak aneh muncul di tangan Zhang Juechen. Pencuri anjing, lihat pedangnya! Zhang Juechen berteriak keras. Dia mengangkat pedang di tangannya dan menebas salah satu anak buah Black Man dengan kekuatan yang luar biasa. Adapun Luo Chen, dia sangat tenang. Dia telah mengeluarkan pedang giok kaisar dan Wu yang tidak lengkap tanpa ada yang tahu kapan pedang itu diambil. Pedang ilusi itu memancarkan cahaya pedang yang redup, memberi orang tekanan yang sangat kuat.
Lawanmu adalah aku. Luo Chen melihat satu-satunya yang sendirian dan hendak memberikan dukungan kepada pembunuh balai perburuan lainnya. Dia menunjuk ke pembunuh balai perburuan dengan pedang giok kaisar dan Wu yang tidak lengkap di tangannya dan berkata dengan nada datar. Melihat tindakan Luo Chen, wajah pembunuh aula berburu yang ditutupi oleh jubah hitam tiba-tiba menjadi muram. Dia mengeluarkan senjatanya juga dan bergegas menuju Luo Chen. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Pembunuh balai perburuan berteriak. Dia mengangkat senjata di tangannya, seolah-olah dia ingin memblokir serangan Luo Chen. Namun, bagaimana serangan Luo Chen bisa begitu mudah diblokir? Pedang ilusi Qi muncul dari udara tipis. Tampaknya lambat tapi sebenarnya cepat. Itu dengan cepat menebas ke arah pembunuh balai perburuan. Ding! Senjata di tangan pembunuh balai perburuan patah. Setelah itu, pedang Luo Chen Qi tidak melambat sama sekali. Itu langsung membelah balai perburuan pembunuh menjadi dua. Mayat tanpa kepala tanpa daya jatuh ke tanah. Dia sangat sampai memegang kapak yang patah di tangannya. Setelah melakukan semua ini, Luo Chen menyingkirkan pedang giok kaisar dan Wu yang tidak lengkap, dan kemudian mengeluarkan pedang tanpa jejak memperhatikan situasi di sekitarnya. Kultivasi satu klik super system. Bab 322. Judul, Pertempuran intens masih berlangsung dan Xiao Lai telah kembali. Meskipun serangan pedang Luo Chen sangat kuat, dan itu telah membunuh seorang praktisi tahap martial spirit kelas 9, konsumsi energi dari serangan pedang itu juga mencengangkan. Dengan bantuan formasi cahaya mendalam Zhou, basis kultivasi Luo Chen untuk sementara naik ke tingkat kelas 1. Dengan bantuan beberapa teknik kultivasi dan teknik kultivasi tubuh yang telah ditingkatkan ke tahap Heaven Human Unity oleh kultivasi, kapasitas dantiannya jauh melebihi praktisi biasa. Namun, tebasan barusan hampir menarik setengah dari Zen Qi Luo Chen. Bahkan dengan kekuatan Luo Chen, akan sangat sulit baginya untuk mendukung tebasan kedua. Tetapi hal baiknya adalah hasilnya tidak mengecewakan Luo Chen. Melihat Wang Xi dan yang lainnya yang masih bertarung dengan mereka, Luo Chen tersenyum. Dia memegang pedang tanpa jejak di tangannya dan matanya penuh kewaspadaan, tetapi dia tidak punya niat untuk membantu. Dengan sangat cepat, Ye Zhangle memaksa Black Man, yang bertarung dengannya, untuk mundur. Sejumlah besar pedang Qi tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Pedang Qi bersiul dan membentuk jaring besar, menutupi Black Man yang bertarung dengannya sebelumnya. Sangat cepat, Ye Zhangle telah menyingkirkan lawannya. Wang Xi dan Zhang Juechen, di sisi lain, bahkan lebih kuat dari Ye Zhangle, tetapi mereka hanya harus menghadapi lawan yang tidak bisa mereka kalahkan dalam waktu singkat. Mereka melihat Wang Xi dan Zhang Juechen yang masih bertarung dengan Black Man. Matanya secara bertahap menjadi serius. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan bisa lolos tanpa cedera dari balas dendam keluarga Xiao. Jika mereka tidak bisa menyingkirkan dua Black Man yang tersisa sesegera mungkin, mereka harus berusaha keras begitu Xiao Li dan anak buahnya tiba. Memikirkan hal ini, Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Cahaya 5 warna menyebar dari bawah kakinya dan membentuk penghalang 5 warna yang mempesona, dengan kuat melindungi Wang Xi dan Zhang Juechen. Ding! Seorang pria kulit hitam menabrak penghalang 5 warna. Wajah pembunuh keluarga Xiao yang melawan Wang Xi tiba-tiba menjadi pucat. Tangan kanannya, yang memegang senjata, gemetar. Jelas, serangan yang dia lakukan barusan pada penghalang 5 warna telah menyebabkan pembunuh balai perburuan yang melawan Wang Xi sangat menderita. Melihat adegan ini, Luo Chen tersenyum. Dia tidak lagi memperhatikan pertempuran antara Wang Xi dan Zhang Juechen. Sebaliknya, dia melihat ke kejauhan dengan ekspresi antisipasi di wajahnya. Dia ingat bahwa Xiao Li telah meminta bala bantuan dan ingin menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Tapi sekarang, sepertinya keluarga Xiao masih tidak bisa diandalkan seperti sebelumnya. Setelah menyelesaikan masalah ini di sini, aku seharusnya bisa meninggalkan Dream Ancient Land, kata Luo Chen sambil tersenyum. Dia telah mendapatkan hasil maksimal dari perjalanan ke Dream Ancient Land ini. Lagi pula, dia tidak hanya memahami keterampilan pedang peringkat surga dalam perangkap naga, dia juga telah memperoleh formasi surgawi peringkat tinggi. Yang paling penting adalah bahwa Luo Chen telah sepenuhnya mengintegrasikan Dream Ancient Land dengan ruang ujian. Di masa depan, selama Luo Chen mau, dia bisa memasuki Dream Ancient Land melalui lukisan gulir Ratu Phoenix kapan saja. Saat Luo Chen sedang memikirkan masalah ini, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki yang terburu-buru dari jauh. Setelah itu, sosok Xiao Li muncul di depan matanya.
Di belakang Xiao Li adalah sejumlah besar praktisi dengan pakaian yang berbeda. Tidak ada yang tahu bagaimana Xiao Li berhasil meyakinkan mereka. Brengsek, Xiao Li melihat 3 mayat di tanah pada pandangan pertama. Ekspresinya berubah dan dia mengertakkan gigi. Itu adalah para pembunuh dari Balai Perburuan Keluarga Xiao yang berada di tahap Martial Spirit kelas 9. Hanya dalam waktu singkat setelah dia pergi, 3 dari mereka terbunuh. Kultivasi 1 klik super system. Bab 323. Judul, menghadapi dengan kekerasan yang sama dan niat membunuh yang meluap. Yo, bukankah ini Tuan Muda Xiao? Ye Zhangle bersiul saat melihat Xiao Li. Nada bicaranya sembrono. Sayang sekali kamu datang terlambat, Tuan Muda Xiao. Sebagian besar kaki tanganmu telah mati. Sialan, mendengar kata-kata Ye Zhangle, mata Xiao Li dipenuhi amarah saat dia menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Muda Xiao, jangan menatapku seperti itu. Aku pengecut. Ye Zhangle menatap Xiao Li dan tersenyum menghina. Kemudian, dengan sekejap, dia muncul di belakang pembunuh Balai Perburuan yang bertarung dengan Wang Xi. Pedang panjang di tangannya membawa gelombang energi. Lapisan bayangan pedang muncul dan bergabung bersama-sama, menebas bagian belakang pembunuh Aula Berburu. Meskipun pembunuh Aula Berburu, yang melawan Wang Xi, telah merasakan gerakan Ye Zhangle, mereka terjerat oleh pena besi Wang Xi. Mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka hanya bisa menyaksikan pedang panjang di tangan Ye Zhangle mendarat di tubuhnya dengan kekuatan yang bisa membelah gunung dan membelah batu. Puff! Pembunuh Balai Perburuan yang melawan Wang Xi segera menyemburkan seteguk darah. Kedua matanya terbuka lebar, dan dia benar-benar mati di tempat. Mayat, yang telah kehilangan semua kekuatan hidupnya, jatuh ke tanah. Di belakangnya, ada lubang berdarah yang ganas di dalam hatinya. Setelah membantu Wang Xi membunuh ahli pembunuh Balai Perburuan, Ye Zhangle menatap Xiao Li secara provokatif. Wajahnya penuh dengan ejekan. Kakak Ye, jangan buang waktu lagi. Bantu kakak Zhang membunuh pembunuh Balai Perburuan itu terlebih dahulu. Wang Xi menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika melihat tindakan Ye Zhangle. Dia melambaikan pena besi di tangannya dan menyerang pembunuh Balai Perburuan yang melawan Zhang Juechen. Ye Zhangle melirik Xiao Li saat mendengar ini. Dia juga mengangkat pedang panjangnya dan menyerang pembunuh Balai Perburuan terakhir. Pembunuh Balai Perburuan itu sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat melawan Zhang Juechen. Hanya karena pertahanannya yang luar biasa, Zhang Juechen tidak dapat membunuhnya. Dengan bantuan Ye Zhangle dan Wang Xi, Zhang Juechen dan 2 ahli lainnya mampu membunuh pembunuh Balai Berburu dalam waktu singkat. Selama periode waktu ini, meskipun Xiao Li mencoba untuk memerintahkan para praktisi di belakangnya untuk menyelamatkan pembunuh Balai Perburuan, dia dihentikan oleh Luo Chen dengan formasi cahaya mendalam Zhou. Meskipun Xiao Li menggertakkan giginya karena kebencian, dia berharap dia bisa merobek Luo Chen menjadi berkeping-keping. Namun, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya ketika dihadapkan dengan formasi kelas surga tingkat tinggi yang ditinggalkan oleh Kaisar Formasi Zhao Wu. Kakak kedua Xiao, sepertinya orang-orang di Balai Perburuan Keluarga Xiaomu semakin lemah. Setelah melenyapkan semua orang pembunuh Balai Perburuan, Wang Xi memandang Xiao Li dengan ekspresi mengejek. Kamu adalah seorang tamu, karena kamu telah datang ke keluarga Wang Laut Utara kita hari ini. Ketika Wang Xi mengatakan ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengatakan kata demi kata, kalau begitu kamu bisa tinggal di sini selamanya. Jika keluarga Floating Ridge Ye tempat Ye Zhangle berada hanya memiliki konflik dengan keluarga Xiao di ibu kota, maka keluarga Wang di Laut Utara, tempat Wang Xi berada, adalah musuh bebuyutan keluarga Xiao ibu kota. Selanjutnya, Dream Mansion Land selalu menjadi tempat yang dikendalikan oleh keluarga Wang dari Laut Utara. Keluarga Xiao telah memanfaatkan perubahan besar di Dream Mansion Land untuk menyelinap ke Dream Mansion Land. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah keluarga Wang dari Laut Utara. Jika mereka tidak bisa memotong semua tentakel keluarga Xiao yang menyelinap ke Dream Mansion Land, mereka tidak akan tahu bagaimana orang lain akan memandang keluarga Wang Laut Utara di masa depan. Wang Xi, wajah Xiao Li tiba-tiba berubah pucat saat mendengar ini. Kemudian, matanya tertuju pada Luo Chen, yang selama ini diam. Wajah aslinya yang tampan menjadi sangat bengkok. Jika bukan karena Luo Chen, bagaimana mungkin semua ahli Balai Perburuan keluarga Xiao musnah? Jika bukan karena Luo Chen, Xiao Li pasti sudah unggul. Bagaimana dia bisa dipandang rendah oleh bajingan keluarga Wang dari Laut Utara? Anak sialan, Xiao Li memelototi Luo Chen dan mengeluarkan beberapa patah kata dari sela-sela giginya.
Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika tatapan bisa membunuh, Luo Chen pasti sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Kultivasi satu klik super system. Bab 324. Judul, dia tiba-tiba meluncurkan serangan dan melukai Xiao Lai. Merasakan tatapan Xiao Li, Luo Chen mengusap hidungnya dengan polos. Kenapa kau menatapku seperti itu? Orang-orang yang berbicara adalah Wang Xi dan Ye Zhangle. Apa hubungannya dengan Luo Chen? Melihat wajah lugu Luo Chen, Xiao Li hampir menggertakkan giginya. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Jika bukan karena formasi besar anak ini, bagaimana mungkin semua ahli balai perburuan keluarga Xiao dilenyapkan dengan mudah? Tapi sekarang, Luo Chen berpura-pura tidak bersalah padanya. Ye Zhangle dan dua lainnya juga memperhatikan ekspresi Luo Chen. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya memprovokasi Xiao Li, dan mereka bertiga bergabung untuk membunuh 3 pembunuh balai perburuan. Namun, Luo Chen telah membentuk formasi besar untuk membunuh 2 pembunuh aula berburu, dan dia bahkan menggunakan kekuatan formasi untuk membantu mereka membunuh pembunuh aula berburu. Dapat dikatakan bahwa Luo Chen adalah penyebab utama di balik pemusnahan para pembunuh aula berburu keluarga Xiao. Pada akhirnya, Luo Chen masih memiliki ekspresi polos di wajahnya. Ditatap oleh semua orang, Luo Chen menggaruk kepalanya, lalu menatap Xiao Li dan berkata dengan wajah polos, "Mengapa kamu menatapku? Bukankah kamu baru saja membunuh beberapa sampah keluarga Xiaomu? Aku Grandmaster bawaan sampah yang bahkan tidak bisa mengalahkan beberapa junior martial spirit. Hidupku hanya akan mempermalukan keluarga Xiaomu. Kalau begitu aku harus benar-benar berterima kasih padamu." Mendengar kata-kata Luo Chen, ekspresi Xiao Li langsung menjadi sangat menarik. Setelah beberapa saat, dia menatap Luo Chen seolah-olah dia sedang memakan manusia dan mengucapkan kata demi kata. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah tugasku." Luo Chen tersenyum dan berkata dengan tenang. "Gunakan saja kepalamu sebagai tanda penghargaan." Sebelum Luo Chen menyelesaikan kata-katanya, suara angin dan guntur terdengar di udara. Bayangan bulu emas samar jatuh dari tempat Luo Chen berdiri, tetapi sosok Luo Chen sudah menghilang. Ekspresi wajah Xiao Li berubah. Dia memegang tombak panjang di tangannya. Matanya menyapu sekeliling, dan dia tidak berani menunjukkan pengabaian. Bahkan pembunuh ruang berburu tahap martial spirit kelas 9 telah jatuh ke tangan Luo Chen dan yang lainnya. Tidak peduli seberapa arogan Xiao Li, dia tidak akan meremehkan lawannya saat ini. Selanjutnya, dia memiliki pemahaman tentang kekuatan Luo Chen. Mengesampingkan yang lainnya, fakta bahwa Luo Chen telah menembus Tower of Trials tingkat 20 sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan Luo Chen berada di atas kekuatannya. Sudah lama sejak Luo Chen menantang Tower of Trials. Mengingat bakat Luo Chen, mungkin kekuatannya telah meningkat pesat. Meskipun Xiao Li dan Luo Chen sudah berdiri saling berhadapan, Xiao Li tidak punya pilihan selain menerima bakat Luo Chen. Sayangnya, Luo Chen terlalu dekat dengan keluarga Wang dari Laut Utara dan keluarga Ye dari Floating Ridge. Tidak ada kemungkinan dia akan direkrut oleh keluarga Xiao. Jika tidak, Xiao Li akan mencoba yang terbaik untuk menarik Luo Chen ke kamp keluarga Xiao. Sayang sekali, pria berbakat seperti itu tidak bisa digunakan olehku. Xiao Li menghela nafas pelan. Untuk sesaat, dia tenggelam dalam pikirannya. Pada saat ini, pedang tidak lengkap yang tampak sangat aneh menebas dari kehampaan. Riak pedang Qi menyebar. Itu berbalik dan mendarat di tubuh Xiao Li. Puff! Xiao Li memuntahkan seteguk darah. Dia mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia berhasil menghentikan dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah. Kecepatan yang sangat cepat, wajah Xiao Li sepucat selembar kertas emas. Ketika dia melihat di mana Luo Chen muncul, jejak keterkejutan melintas di matanya. Berita bahwa Luo Chen telah menguasai teknik gerakan yang sangat misterius bukanlah rahasia bagi Xiao Li, tetapi Xiao Li tidak pernah menyangka bahwa kecepatan Luo Chen bisa secepat ini. Dari saat Luo Chen menghilang hingga saat dia muncul kembali, orang harus tahu bahwa jarak antara dia dan Luo Chen tidak dekat. Bahkan jika martial spirit biasa menggunakan teknik gerakan, mereka akan membutuhkan waktu puluhan kali untuk melintasi jarak ini. Kultivasi satu klik super system. Bab 325. Judul, Serangan Gabungan Armor Lembut Perak Gelap. Luo Chen berdiri di tempat Xiao Li berdiri, memegang pedang giok kaisar dan Wu yang tidak lengkap di tangannya. Dia menatap Xiao Li dengan ekspresi tenang. Namun, Luo Chen juga memiliki beberapa keraguan di hatinya. Dia baru saja menggunakan kekuatan penuhnya.
Menggunakan pedang giok kaisar dan Wu yang tidak lengkap untuk melemparkan air kematian keterampilan pedang surga tingkat rendah, Luo Chen yakin bahwa bahkan jika Grandmaster bawaan kelas 9 ada di depannya, dia masih bisa membunuhnya. Namun, Xiao Li langsung mengambil pedangnya. Meskipun dia terlihat agak menyedihkan, lukanya tidak seserius yang Luo Chen bayangkan. Awalnya, Luo Chen berpikir bahwa Xiao Li akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati setelah serangan pedang ini, tetapi pada akhirnya, Xiao Li hanya memuntahkan seteguk darah. Ini benar-benar membuat Luo Chen merasa agak tertekan. Sepertinya kamu memiliki harta pertahanan yang cukup bagus bersamamu. Luo Chen menunjuk pedang giok kaisar dan Wu yang patah di tangannya. Matanya tertuju pada Xiao Li dan berbicara dengan dingin. Selain Xiao Li yang memiliki harta langka yang melindungi tubuhnya, Luo Chen tidak dapat memikirkan cara lain agar Xiao Li dapat menahan keterampilan pedang tingkat surgawi tingkat rendah yang dia lempar dengan pedang giok milik kaisar dan Wu yang patah. Mendengar kata-kata Luo Chen, senyum dingin muncul di wajah pucat Xiao Li. Kemudian, di depan mata semua orang, dia merobek mantel luarnya, memperlihatkan armor lembut berwarna perak gelap yang dia kenakan. Kamu benar, Xiao Li memandang Luo Chen dan berkata dengan bangga, armor perak gelap yang aku kenakan adalah harta pertahanan kelas bumi yang rendah. Bahkan Martial Ancestor tidak dapat dengan mudah menembusnya. Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Setelah mengatakan itu, Zenki dalam tubuh Xiao Li diaktifkan, dan armor lembut berwarna perak gelap di tubuhnya mulai bersinar. Bintik-bintik cahaya menutupi seluruh tubuh Xiao Li. Melihat adegan ini, mata Luo Chen menjadi serius. Dia mengangkat tangannya dan menebas energi pedang pada Xiao Li. Xiao Li tidak menghindar, membiarkan pedang Qi mendarat di tubuhnya. Ding! Suara logam yang jernih terdengar. Setelah energi pedang Luo Chen merobek cahaya yang menutupi tubuh Xiao Li, cahaya itu jatuh di atas soft armor perak gelap dan menghilang. Luo Chen menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat ini. Meskipun dia dengan santai menebas pedang barusan, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dengan bantuan pedang giok kaisar dan Wu yang tidak lengkap, serangan barusan adalah sesuatu yang bahkan seorang martial spirit biasa tidak akan berani meremehkannya. Dia tidak menyangka bahwa baju besi lembut di tubuh Xiao Li akan dapat memblokir serangannya dengan begitu mudah. Nak, seranganmu tidak sebagus itu. Xiao Li memandang Luo Chen dan berkata dengan ekspresi mengejek, jika bukan karena fakta bahwa aku tidak mengaktifkan armor perak gelap untuk meluncurkan serangan diam-diam, bagaimana itu bisa menyakitiku? Setelah mengatakan itu, Xiao Li mengeluarkan pil penyembuhan dari cincin semesta dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia mengeluarkan senjatanya dan menyerang Luo Chen. Meskipun Xiao Li telah belajar dari penampilan sebelumnya bahwa kekuatan Luo Chen telah sepenuhnya melampaui dirinya, dengan perlindungan harta langka, dia tidak takut pada Luo Chen. Melihat tindakan Xiao Li, ekspresi Luo Chen tiba-tiba berubah muram. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Luo Chen mendengus dingin dan menoleh ke Wang Xi dan dua lainnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Senior, mari kita bekerja sama," dan memaksanya untuk mundur. Ye Zhangle dan dua lainnya tidak ragu-ragu ketika mereka mendengar ini. Mereka melambaikan senjata dan mengepung Xiao Li. Bahkan jika kita berempat menyerang bersama, kita tetap tidak akan cocok untukku. Xiao Li tertawa liar. Armor lembut perak gelap di tubuhnya memancarkan cahaya kabur, menghalangi sebagian besar serangan yang diluncurkan oleh Luo Chen dan tiga lainnya. Serangan yang tersisa mendarat di soft armor perak gelap. Selain meninggalkan bekas putih pada soft armor, itu tidak berpengaruh sama sekali.